Selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Udah lama banget nggak bikin video ya. Oke, video kali ini saya mau membagikan tips kepada kalian yang baru mempunyai motor Tigre Repo seperti saya ini dan masih pemula seperti saya dan berniat untuk mengganti karbunya seperti ini ya. Mau karbu PWK ataupun PE, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Kira-kira apa aja sih barang yang harus diganti atau spare part apa sih yang harus kalian beli untuk mengganti karbu pakai karbu PWK, PE ataupun yang lainnya. Untuk mengganti karbu Tigre Repo pakai PWK seperti saya ini, budgetnya tidak harus gede-gede kok teman-teman. Yang pertama yang kalian harus punya ya tentu karbunya. Ini saya pakai karbu LTC ukuran 28 ya, PWK 28. Masih dari merek Scarlett, tapi ini lebih murah, harganya cuma 200.000 aja. Dan itu original ya, bukan kopi-kopian, memang mereknya itu LTC ya. Atau kalian bisa menggunakan karbu dari Scarlettnya aja, tapi harganya lebih tinggi ya. Tentunya mungkin kualitasnya lebih baik ya dari ini, tapi buat saya ini juga udah cukup. Kemudian kalian harus membeli manifold atau intake-nya ya. Intake-nya banyak, kalian tinggal cari aja di online shop atau nanti saya tunjukkan link yang ini ya. Ini harganya cuma 30 ribuan dan ada dua model, kalian bisa pilih yang lurus ataupun yang belok seperti ini, melengkung seperti ini punya saya ya. Dan ini harganya cuma 30.000. Kalau misalkan kalian menggunakan yang model melengkung seperti ini, kalian bisa menggunakan karet filter. Jadi kalian masih bisa menggunakan filter bawaan dari motor Tigernya sendiri, cuma saya nggak pakai karena saya menggunakan velocity itu, jadi tidak bisa dipasangkan untuk karetnya ya. Kemudian kalian hanya perlu beli kabel gas untuk gas spontan ya. Saya beli yang 2 meter karena dia sudah ada L nya seperti ini, jadi tidak perlu merubah yang lainnya, jadi tidak perlu menggunakan holder gas spontan. Jadi saya masih menggunakan holder bawaan Tigre Repo-nya sendiri, cuma diganti kabelnya aja kayak kabel gas yang udah saya beli. Minusnya jika kalian menggunakan kabel gas yang beli kabelnya doang, itu kan ukurannya panjang, jadi kalian harus memotong menyesuaikan lagi dengan ukuran dari holder ke karbunya ya. Ini saya potong, kemudian saya solder lagi ujungnya untuk cantolan ke skepnya. Dan untuk tips cara menyoldernya supaya soldernya menempel ke kabel gasnya, nanti saya upload lagi ya teman-teman, kalian bisa simak lagi nanti videonya supaya dia bisa markat dan kuat ya. Oke, motor ini udah saya coba bawa dari Cikarang ya, meskipun kemarin tuh ada kendala di jika gas dilepas itu meledak-meledak, dan ternyata sesudah dicek pilot jet, main jet, kemudian velocity-nya takutnya ada maksudnya intake manifoldnya takutnya ada yang bocor, knalpot juga sudah dicek aman, tidak ada apa-apa. Udah gonta-ganti spuyer, ganti-ganti pilot jet ya, masih tetap meledak-meledak. Udah setel baut angin juga udah dicoba semuanya, ternyata masih meledak dan ternyata penyebabnya adalah di selang emisi ya. Jika kalian menggunakan Tigre Repo seperti ini kan ada selang emisi yang dari kop gitu, dari kop mesin. Kalian bisa tutup aja selangnya pakai baut atau kalian bisa copot kemudian ganti tuh selang emisinya, ditutup pakai ada sekarang aksesoris ya untuk menutup itu supaya knalpotnya tidak meledak-meledak. Dan ternyata setelah ditutup itu aman ya, tidak meledak-meledak, dan bukan karbunya yang kekeringan atau kurang boros, tapi masalahnya ada di situ ternyata. Dan oke, sekarang kita test ride aja. Oke teman-teman, karena tadi hujan jadi test ride-nya kita lakukan sekarang aja, malam ya, tapi semoga aja kelihatan sedikit-sedikit juga apa-apa lah ya. Nah, jadi ketika posisi di turunan seperti ini ya gas kan dilepas gitu, RPM turun atau naik atau engine brake lah. Itu kemarin itu suaranya meledak-meledak teman-teman, tapi sekarang udah enggak. Dan tarikan juga asik ya kan,
Ya seperti inilah hidup di kampung ya kan, gelap tapi asik. Sekarang cuaca juga jadi cerah karena tadi habis hujan dan sekarang udah berangin kembali. Di atas ada bulan sih, cuman ya ada mendungnya juga. Ya nanti kita coba tarik gasnya ya. Soalnya kemarin ya masalahnya tuh kalau ya habis digas kayak gini terus, nah lepas kayak gini tuh meledak-meledak ya, karena itu ternyata udah ganti main jet, udah ganti pilot jet. Ternyata yang masalahnya bukan di situ, masalahnya itu cuman di emisinya aja. Saya cabut, saya tutup pakai baut, ya udah normal nih kayak gini. Digas juga enak banget nih sekarang, enteng banget. Suara knalpot juga lebih ngisi, soalnya nggak kebagi gitu ya. Tuh. Kemarin ditahan kayak gini berbet, kayak ya nggak stabil aja, berbet gitu. Bukannya berasa maju malah turun. Tapi sekarang udah enak banget sih. Tuh. Pas lurus ya, di sini agak lurus jalannya ya, cuman di sini doang sih. Cuma ya kayak gini gelap coy, soalnya ya, di kampung nggak ada penerangan di jalan ya, cuman dari rumah-rumah warga sama motor aja udah kayak gini. Agak ngeri sih sebenarnya. Terus motor gua juga masih pakai bohlam yang kayak kandang ayam gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting fungsi ya kan. Kemarin-kemarin kalau ditahan, nah nggak bisa ditahan kayak gini, nggak stabil, dia kayak endut-endutan gitu motornya. Kalau sekarang tuh enak banget nih, sekarang udah bisa ditahan kayak yang originalnya. Nah dioper juga nggak ada nge-lag. Kalau kemarin tuh dioper malah meledak terus kayak ngop gitu, kayak ada jeda gitu lah kalau kita ngoper tuh. Sekarang udah aman sih, normal, mantep. Ternyata ya, ini pas awal-awal saya beli si karbunya kan langsung dipasang gitu ya, udah nggak ada berbet, nggak ada ngok. Cuman masalahnya itu doang, meledak-meledak. Nyari-nyari referensi gitu kan, nyari ya intinya sih nyari pengetahuan di YouTube, pengalaman orang gitu ya, setting-setting yang karbu PWK kayak gitu. Katanya sih terlalu irit gitu ya, udah beli gitu kan, pengen beli main jet sama pilot jet yang lebih besar, tapi ternyata masih tetap meledak. Udah disetting, angin-anginnya juga masih tetap aja gitu, sama gitu kan. Baru kemarin sih lihat lagi YouTube, akhirnya ketemu nih, setelan motor udah jadi lebih enak sih sumpah. Ini dari kemarin gitu kayak senang aja gitu, ada kepuasan tersendiri kalau misal udah ketemu ini. Kemarin nggak bisa ditahan kayak gini nih RPM. Nih kalau kemarin engine brake kayak gini udah pasti meledak-meledak keluar api ya, kayak gua post di awal video itu udah kayak gitu. Ada thunder bro. Oke guys, oke teman-teman, udah selesai beli bensin tadi kan ya. Kurang angin kayaknya sih, bocor halus ya. Jadi buat kalian gitu aja yang mau ganti karbu gitu ya, buat kalian yang masih pemula dan minim pengen ganti karbu kayak saya ini ya, di 3 reponya cukup beli kabel gas ini, terus kalian pasang di holder yang aslinya, yang kabel gas bawaannya dibuka aja, diganti, sama beli intake yang 30 ribuan model melengkung biar bisa pakai filter. Terus beli karbunya yang murah aja seperti saya, LPC, yang penting tidak murahan gitu ya, yang penting fungsinya bagus gitu dan enak dipakai gitu. Dan kemarin emang ada kesalahan di pas setting aja, saya nggak terlalu aware sama itu ya, emisi. Sebenarnya udah curiga sih dari awal, karena kan dari intake itu ada selang ke kabel selang ke jalur emisi ya, cuman ya nggak, saya pikir nggak ngaruh gitu. Ternyata
pengaruhnya di situ. Jadi buat kalian yang mungkin settingnya masih berbet atau meledak-meledak ya tinggal dicek aja. Kalau misalkan terlalu meledak-meledak, dikasih boros dikit, ngok diborosin dikit gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman aja selama saya setting karbu ini. Dan itu jangan lupa selang emisinya, terus kemudian dipastiin lagi intake-nya nggak bocor ya teman-teman. Dan sekarang udah enak sih. Ini saya pakai main jet yang ukuran 122 karena standar Tiger ini juga 122 ya, saya ikutin aja itu. Terus pilot jetnya sih pakai 40, nggak tahu ini masih kegedean apa enggak. Businya belum saya cek, cuma untuk tarikannya ya udah enak gitu, ditarik di RPM bawah juga udah mantep. Tuh, udah nggak berebat, udah nggak meledak-meledak. Dengan yang paling enak yang saya temuin gitu ya, atau mungkin bisa dimaksimalin lagi ya kalau untuk para ahli. Semua buat pemula bagi saya itu udah enak banget segini dan udah senang banget gitu, udah bisa nemuin gitu masalahnya gitu ya. Ya itulah enaknya punya motor sendiri gitu ya, bisa dioprek-oprek gitu. Meskipun ini jalannya mungkin tidak terlalu kelihatan ya, motor cuman kelihatan speedonya aja karena gelap, terus lampu yang saya pakai juga masih gelap banget. Tapi suara saya semoga masih kedengaran jelas ya, dan semoga bermanfaat videonya buat kalian yang masih pemula dan punya budget minim pengen ganti karbu kayak saya gitu ya. Kalau misalkan ada yang mikir kenapa sih kok digantinya spuirnya masih tetap kecil gitu ya, saya pikir ya pasti ada perbedaan gitu lah, karena karbunya aja beda gitu. Tegas aja ya. Pakai karbu ini tentunya lebih responsif sih kalau yang saya rasain ya, beda sama yang standar Tiger. Tuh lihat sekarang RPM 7000 udah stabil, enak kan RPM kayak kemarin. Oke, videonya cukup sekian aja dari saya ya. Bagi kalian sekali lagi yang mungkin masih pemula seperti saya, baru punya motor Tiger tapi pengen upgrade karbunya ke karbu PWK atau PE ya, mungkin kalian bisa ikuti cara saya ini ya. Dan saya ini 300.000 kayaknya udah cukup deh ya untuk beli kabel gas. Ini cuma 15.000, intake-nya 30.000, sama karbunya 200.000 aja udah. Dan kalau kalian mau gonta-ganti power jet itu bisa beli kok di Tokopedia, banyak tuh yang buat PWK itu cuma 2000-an satunya. Main jet sama power jetnya udah aman gitu buat setting-setting. Yang penting berdasarkan pengalaman saya ya itu tadi gitu, kalian hanya perlu cek di bagian emisi gitu ya. Kalau misalkan ada kendala berebet atau masalah meledak-meledak gitu ya, kalau dirasa udah pas ya udah kayak gini nih settingannya ketemu. Dan rekomendasi saya sih ya itu pakai LTC ini 200.000, tapi ya settingnya gampang nih. Tuh udah enak gitu, nggak perlu ribet, langsung ces gitu udah rausun. Dah sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.